Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karenanya kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di malam yang indah pada malam hari ini. Yang kedua dan tidak juga lupa pentingnya, salawat bertangkaikan salam berbuahkan iman beriringkan Islam kita junjungkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wahai para hadirin sekalian, Puasa Ramadan adalah amal ibadah yang hanya dapat dilakukan sekali setahun. Di dalam puasa Ramadan ini, umat Islam berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala yang tidak ada ganjarannya. Oleh karena itu, puasa tidak dilakukan hanya dengan sembarang puasa. Di dalam puasa kita juga harus memperhatikan sunnah-sunnahnya, yang membatalkannya, syarat sahnya, dan juga hakikat-hakikatnya. Nah, itulah tujuan saya berdiri di sini pada malam hari ini, untuk menyampaikan kultum Ramadan saya yang berjudul Hakikat Ibadah Puasa. Ibadah puasa disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia telah disyariatkan kepada seluruh umat Islam pada bulan Ramadan pada setiap tahunnya. Ibadah puasa sejatinya bukanlah syariat baru. Ia telah disyariatkan kepada umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah puasa mengandung banyak manfaat dan keutamaan bagi orang yang berpuasa, baik secara jasmani maupun secara rohani. Oleh karena itu, ibadah puasa tidak hanya disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ia juga disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya akhir zaman. Ibadah puasa sendiri cukup unik. Ia berbeda dari ibadah-ibadah yang lainnya. Pada ibadah puasa, seluruh umat Islam diperintahkan untuk menahan dan meninggalkan segala larangan puasa, atau dengan nama lain sifat takhalli. Karena sifat yang takhalli ini menempatkan ibadah puasa menjadi istimewa dan juga tidak dapat dilihat secara kasat mata. Imam Al-Ghazali telah menjelaskan tentang hakikat ibadah puasa pada karyanya yang terkenal Ihya Ulumuddin. Pada karyanya tersebut, ia menjelaskan tentang hakikat-hakikat ibadah puasa secara jelas dan singkat, sebagaimana yang dia katakan dengan artinya. Ibadah puasa adalah menahan diri dan meninggalkan segala sesuatu. Ibadah puasa pada hakikatnya tidak dapat dilihat. Tidak ada amal yang nampak padanya. Kalau pada ibadah lain dapat disaksikan dan dilihat oleh makhluk, tapi pada ibadah puasa hanya dapat disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa adalah amal batin, murni kesabaran. Dari penjelasan ini kita dapat mengerti bahwa keutamaan dan inti ibadah puasa adalah kesabaran dengan ganjaran tiada tara. Dari penjelasan ini juga kita dapat mengerti kenapa hadis qudsi selalu mengatakan puasa itu dipersembahkan untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ibadah puasa mengambil seperempat dari keimanan. Seperti yang dikatakan dalam hadis, puasa itu setengah dari kesabaran. Hadis riwayat Tirmizi. Sedangkan hadis lain mengatakan kesabaran itu setengah dari keimanan. Hadis riwayat Abu Nuaim dan Al-Khatib. Adapun manfaat ibadah puasa, yaitu untuk menurunkan keinginan syahwat-syahwat yang menjadi lahan subur setan. Dengan rasa lapar dan haus puasa, lahan subur dan medan pacu setan menyempit dan terbatas. Ibadah puasa juga bermanfaat untuk mengecilkan syahwat-syahwat yang menjadi jalan masuk setan, musuhnya Allah. Sedangkan syahwat pada manusia memperkuat oleh sebab makan dan minum, sebagaimana yang dikatakan dalam hadis Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana la yajri min ibni adama majrad dami fadayyiqu majariyahu bil ju', yang artinya sungguh setan itu berjalan pada aliran anak Adam. Oleh karena itu, persempitlah aliran darah tersebut dengan rasa lapar. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Orang yang berpuasa yang mempersempit aliran darah tersebut wajib atau layak diistimewakan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Wallahu a'lam. Sekianlah kultum Ramadan yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga kita melakukan ibadah puasa Ramadan ini dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.